sholatmu dengan khusyuk. Terus 2-3 Jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, sholatlah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Nah, jadi di 238 Allah katakan di sini 238, Auzubillahi minasyaitonir rajim, hafizu 'ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi kalau sholat, jagalah sholat, pelihara. Sholat itu dipelihara, Allah katakan. Jangan sampai gak dipelihara. Termasuk sholat wusta. Wusta itu asar. Asar itu tengah-tengah. Kenapa? Itu tanggung. Waktunya tanggung itu asar itu. Tapi kalau orang bisa mengutamakan asar itu hebat sekali. Dan Allah katakan, bila kamu sholat dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh ketekunan. Dah. Ini dalam kondisi biasa. Tapi Allah katakan kalau kamu dalam keadaan khawatir, takut, karena dalam perjalanan, khawatir, takut, nggak bisa sholat karena nggak ada masjid. Kayak di sini kan susah masjid. Atau kita juga susah dalam perjalanan masih jauh. Kalau kita ini macet, bagaimana? Allah katakan boleh sholat sambil berjalan, boleh sholat di kendaraan. Masya Allah, Allah mudahin betul ini. Ada yang tanya kepada saya, taat katanya, bagaimana kalau kita nggak merasa suci pakaian kita? Loh, dalam darurat ini mau suci jangan lihat suci nggak sucinya. Yang penting kita melaksanakannya karena darurat. Nah, jadi kita boleh dalam kendaraan. Dalam kendaraan itu di dashboard mobil bisa kita tayamum. Dashboard mobil aja nih, tayamum. Nah, tangan kanan, tangannya nggak sampai sini lagi. Kenapa? Kalau tayamum cuma sampai sini, nggak sampai sini kan? Muka ke sini, syarat dua. Nah, Allah katakan dengan kamu tayamum, kamu bisa sholat sambil di kendaraan. Nah, pasti di kendaraan kan nggak bisa ruku sujud kayak kita biasa, nggak bisa kan? Sambil berjalan tapi di kendaraan boleh. Tapi Allah katakan kalau kamu begitu nanti kamu sampai di tempat, kalau masih ada waktunya ulangi lagi. Tapi kalau udah habis waktunya udah sah. Nah, jangan nanti kita sudah masih di rumah masih mau sholat kayak sholat di kendaraan aja, nggak boleh lagi. Nah, jadi Allah mudahin. Nah, kalau kita di kendaraan itu boleh berarti zuhur tarik 2, asar terjadi 2, zuhur 2, asar 2. Assalamualaikum, bangkit lagi kita untuk asar 2, zuhur asar udah selesai. Nanti tinggal bisa maghrib selesai. Kalau bisa maghrib kita udah sampai di rumah bisa digabung lagi nanti. Nah, sekarang ada fikih yang menjelaskan bahwa harus 80 km. Itu fikih, di Quran nggak ada. Kenapa dikatakan di Quran nggak ada? Dari Muhammad, Mekah, Arafah itu 7 km. Apakah dia nggak jamak qasar? Padahal Mekah sama Arafah 7 km. Tapi karena jalan itu kayak seperti itu udah boleh. Dan Nabi dulu pakai kuda. Kayak kuda belum macet kayak sekarang, dia udah jamak itu. Jadi kalau kita naik haji nanti jamak qasar boleh, nggak mesti 80 km. Kalau 80 km nanti repot. Karena repotnya orang dari dari Jakarta ke Singapura. Ke Singapura sejam. Orang sampai di hotel nanti dia berapa jam? Paling 2 jam udah nyampe hotel. Kalau jarak. Padahal itu bisa 700 atau 1000 km. Ini Jakarta Singapura. Sementara yang antar ini dari Bandara Soekarno ke rumah 3 jam macet. Padahal cuma berapa kilo? Cuma 40 kilo. Coba. Nah, yang Singapura dia nggak bisa lagi jamak qasar udah sampai di hotel. Yang ini udah bisa nih. Kenapa? Ya dia dalam keadaan darurat. Dia takut, khawatir gimana di jalan macet. Mau berhenti gimana jalan kayak keong. Nah, adanya hanya bisa jamak qasar itu. Nah, jadi itu kemudahan dari Allah. Sepatunya nggak usah. Kan tayamum nggak usah pakai sepatu. Tayamum cuma muka sama tangan. Nggak usah kalau dalam keadaan seperti itu nggak usah. Darurat kan. Nah, cuman kalau udah sampai di rumah nanti lepas sepatu nggak boleh. Itu dalam darurat aja. Bolehnya darurat aja. Ya, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, forum tanya jawab kita selesaikan sampai di sini. Untuk selanjutnya itu penutup doa
kami mintakan juga untuk Bapak Ustadz untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Irhamna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami hadir di tempat ini ya Allah dalam rangka ibadah peramu, zikir, tahmid, tasbih, tahlil, dan baca-bacaan Quran dan kajian Quran juga. Kami hadir di sini. Mudah-mudahan kami hadir ini merupakan amal ibadah kami untuk anak kami, untuk orang tua kami, dan untuk kami beribadah. Begitu juga ya Allah dengan kami silaturahim ini. Silaturahim ini dalam Al-Quran berkali-kali. Siapa yang menghubungkan silaturahim, Allah mudahkan rezekinya, Allah murahkan rezekinya, Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya. Siapa yang memutuskan hubungan silaturahim, Allah kutuk, Allah mutakan matanya, Allah tulikan kupingnya, dan Allah tutup hatinya. Siapa yang memutuskan silaturahim? Dengan kami zikir tahmid, kami kajian di sini, sudah kami ngaji, kami zikir tahmid, dan kami juga silaturahim. Dan rahmat iman Engkau beri limpahkan pada kami semuanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami soleh dan solehat. Jadikanlah anak kami soleh dan solehat ya Allah. Kami tidak bisa melihat mereka 24 jam, tapi Kau mampu melindungi mereka 24 jam. Ya Allah, ya Rahman Rahim, jadikanlah negeri kami tercinta, negeri yang aman, damai, tentram, baldatun tayyibatun warabun ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami di sini ada yang sakit, sembuhkanlah, sehatkanlah ya Allah. Jika sehat, jagalah kesehatan kami. Allah, ya Allah, Tuhan kami yang hadir di sini mungkin dari tempat lain seperti dari Munchen, itu juga dari Den Haag, dan dari mana-mana yang menghubungi kami satu persatu. Berkahilah mereka ya Allah, dengan datang mereka sini jadikanlah amal soleh bagi mereka dunia akhirat. Ya Allah, akrabkanlah silaturahim kami, rahmatilah kami, ridhoilah kami, dan berikanlah kepada kami kemudahan hidup kami di dunia akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami sakinah wa rahmah. Keluarga sakinah wa rahmah ya Rahman Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah serangkaian acara pada malam hari ini. Dari saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kita akan sholat isya berjamaah bersama. Tapi sebelum kita sholat bersama, ada beberapa pengumuman dari pengurus. Pertama yaitu istighosah ya, bulan depan atau selanjutnya jatuh pada tanggal 5 November insya Allah. Tapi karena kebetulan 5 November itu Hari Raya Idul Adha, ya, jadi tetap kita adakan dari pengurus yang istighosah. Jadi tetap ada istighosah seperti biasa tanggal 5 November. Sehubungan dengan Hari Raya Idul Adha, PPME Al-Ikhlas juga menyediakan panitia untuk kurban. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin kurban bisa berhubungan dengan bagian dakwah Pak Mamandani yang bekerja sama dengan Humas Bapak Edi Junaidi dan juga Bapak Amin Dio. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berkurban bisa kontak langsung dengan panitia PPME Al-Ikhlas. Kemudian pengumuman selanjutnya yaitu kegiatan ESQ. Kebetulan Pak Willy hadir di sini. Itu akan diadakan tanggal 21, 22, 23 Oktober di sini ya, di PPME Al-Ikhlas, di ruangan di tempat ini. Itu ya di belakang saya ya, bukan di sini tapi ini kan tempat sholat ya, ada di belakang kita.
dan itu akan diadakan 3 hari. Jadi kepada bapak-bapak ya, peserta yang ikut itu dimulainya jam 9 pagi 3 hari berturut-turut. Ya, ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu? Kenapa? Kalau soal SQ itu bisa berhubungan dengan Bapak Edi Junaidi. Ya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu atau peserta bisa kontak langsung dengan Bapak Edi Junaidi. Demikianlah pengumuman dari pengurus. Kita sholat isya bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.